Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa atau pulau dan antara yang berarti luar atau seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana sampai ke Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwi Pantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan kata Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia berarti Kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan, benzo, berasal dari nama bahasa Arab, Luban Jawi atau kemenyan Jawa. Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrex sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samatrah atau Sumatera, Solibis atau Pulau Sulawesi, dan Sunda atau Sunda yang disebut Kulluh Jawi atau semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan Asia Tenggara Daratan dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Dawes Dekker yang dikenal sebagai nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Pada tahun 1847 di Singapura, terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah tersebut. Dalam majalahnya volume 4 tahun 1850, dalam artikelnya itu, Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Melayunesia. Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Melayunesia. Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia daripada Indonesia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan. Mr. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu sebanyak 5 volume yang membuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia
Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam ensiklopedi Van Nederlands Indie tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesis, pelafalan Belanda untuk Indonesia, juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis, Hindia, oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1917. Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi diganti dengan Indonesia atau orang Indonesia. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia. Nah, sekian sejarah singkat asal-usul nama Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.